Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya semua ya. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita pada hari ini, pagi ini dapat berjalan dengan baik sehingga membawa ilmu yang bermanfaat. Amin. Ala diniyah al-Fatihah. Sebelum kita mulai pelajaran, saya absen dulu. Ini kok banyak yang baru kosong. Siapa yang tidak masuk hari ini? Siapa? Iman. Terus siapa lagi? Kemana Pak? Saya absen dulu ya. Imam Restutomo, Kevin, Torik, sekian. Ya, semoga yang hari ini sakit diberikan kesembuhan sehingga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran kita berikutnya dengan baik dan benar. Sebelum kita mulai, ada yang masih ingat pembelajaran kita yang terakhir materinya apa? Jujur dalam muamalah. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran yang sama, jujur dalam muamalah. Akan tetapi kita akan menggali lebih dalam tentang makna jujur khususnya dalam muamalah. Ya, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk menekankan kembali, menegaskan lagi bahwa menerapkan sikap jujur dalam muamalah menjadi sesuatu yang wajib dilakukan karena dampaknya akan sangat luar biasa ketika kita mampu menerapkan sikap jujur dalam jual beli. Entah itu dalam jual beli, tidak hanya dalam jual beli saja, tapi dalam segala hal kita harus tetap yang namanya mengedepankan kejujuran. Sebelum kita menginjak lebih jauh tentang jujur dalam muamalah, akan menampilkan kembali video supaya kalian lebih termotivasi, lebih menjunjung tinggi yang namanya kejujuran, khususnya dalam muamalah. Baik, silakan diamati terlebih dahulu. Ini adalah video motivasi kalian sebelum kita melanjutkan pembelajaran tentang dalam muamalah. Semoga video ini dapat membawa manfaat dan motivasi kalian. Yang masih bisa dijual. Jaka terpaksa putus sekolah dan menjadi pemulung untuk membantu ibunya yang sudah tua, sedangkan ayahnya sudah lama meninggal. Menjadi pemulung tak menghilangkan sifat baik Jaka yang suka menolong sesama. Jaka tak segan-segan menolong anak-anak sekolah untuk menyeberang jalan. Jika kebetulan Jaka melihat di dekatnya ada yang mengalami kecelakaan, ia langsung berlari untuk menolongnya. Tak jarang pula Jaka membantu mengatur lalu lintas yang sedang macet dengan menjadi pauga dadakan. Tapi ia tak pernah meminta bayaran dari para pengendara. Suatu sore, Jaka mendorong gerobaknya memasuki kompleks perumahan. Ia menyadari banyak mata yang menatapnya dengan curiga. Sudah terbiasa bagi Jaka menghadapi orang-orang yang tak mengenali. Bahkan, ia pernah dicaci maki oleh seorang warga yang tak senang tentang sampainya diajak-ajak pemulung. Padahal, bukan Jaka yang melakukannya. Jaka terus berjalan mendorong gerobaknya. Seorang ibu yang sedang berjalan di depan Jaka tak menyadari jika dompetnya terjatuh.
Jaka berteriak mencoba memberitahukan, tapi wanita setengah baya itu tak mendengar dan terus berjalan. Jaka berlari mengambil dompet yang terjatuh. Kemudian mengejar pemilik dompet dan menyerahkan dompet itu kepadanya. Plak, plak, tangan wanita itu menampar pipi Jaka dengan keras. Kamu pasti copet, kata wanita itu marah. Jaka mengusap pipinya, ia tak menyangka akan ditangkap. Aku pemulung, bukan copet, balas Jaka sambil bersiap untuk pergi. Tunggu dulu, teriak wanita itu sambil membuka. Demikian ya video tentang motivasi biar kalian lebih bersemangat lagi bersikap jujur dalam hidup sehari-hari. Gimana videonya? Menarik? Apa yang dapat kalian pelajari dari video tersebut? Bahwa sikap jujur itu adalah harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini kita akan mempelajari tentang hadis tentang jujur dalam muamalah. Kalau kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah membahas panjang lebar tentang hadis maupun ayat yang lain, dan kita pagi ini akan berfokus kepada satu hadis. Nah, di mana hadis tersebut akan kita kupas tuntas, akan kita pelajari secara luas sehingga akan mendapatkan kesimpulan yang pas dalam ini. Hadis yang kita bahas adalah hadis dari Ibnu Abbas dari Baihaqi. Nah, hadisnya yang berbunyi, An Ibnu Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'asyiral tijarah, innakum qad waladun nurun ala kadrihi bihil umamun salitu mikyanu wal mizanu. Intinya adalah bahwa hadis ini mengutus untuk pedagang bersungguh-sungguh dalam berjual beli dan menyempurnakan takaran timbangan. Nah, nanti kita akan membahas hadis ini secara luas melalui pembelajaran yang akan kita lalui pada pagi ini. Kita nanti akan menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning kemarin. Tetapi perbedaan kali ini adalah kalau kemarin kalian saya suruh untuk mencari masalah sendiri di sekitar kalian, lalu dianalisis, dicari kesimpulannya, sehingga kalian mendapatkan hasil yang sesuai dengan masalah kalian sendiri. Namun kali ini kalian sudah saya carikan masalah. Masalah tersebut analisis. Kalian analisis, kalian diskusikan, lalu kalian nanti presentasikan ya. Bagian kelompoknya di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Siap ya? Ini materi yang harus kalian analisis. Lalu nanti setelah dibaca materinya, kisahnya ini dibaca, setelah dibaca dipahami, didiskusikan dengan teman-teman salah satu kelompok. Lalu setelah itu kalian cari penyelesaian dari kasus ini dan sambungkan atau hubungkan dengan materi yang kita pelajari pada pagi ini, yaitu jujur dalam di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Saya beri waktu kalian kurang lebih 20 menit untuk diskusi. Silakan berkumpul, geser ke sana. Kalian itu ya berhadapan, nanti kembali lagi nggak apa-apa. Jangan sendiri-sendiri diskusi namanya ya. Silakan.
Sudah selesai? Sudah selesai diskusinya? Nah, kalau sudah selesai berdiskusi, berarti kalian sudah harus siap untuk mempresentasikan, menyampaikan apa yang hasil kalian diskusikan dengan teman-teman kalian pada teman-teman yang lain. Oke, untuk memulai presentasi silakan kelompok pertama untuk menyampaikan hasil diskusi kalian tadi. Silakan kelompok satu, silakan maju. Satu anak maju untuk menyampaikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menyimpulkan analisis kami dari kisah Nabi Syuaib tersebut bahwa sebagai umat Muslim kita harus jujur dalam jual beli karena menyempurnakan takaran tindakan menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi tersebut bahwa sebagai umat Muslim kita harus jujur dalam jual beli karena menyempurnakan takaran tindakan menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menghindari kecurangan dalam jual beli sehingga setiap manusia akan merasakan manfaat dari jual beli yang benar menurut Islam. Sekian presentasi kami, silakan apabila dari teman-teman yang ada ingin bertanya. Silakan. Presentasi kelompok pertama sudah selesai. Silahkan kelompok lain yang menanggapi untuk bertanya atau punya yang lain. Dari kelompok 2 ada? Ya, kelompok 3? Ya, silakan. Apakah mengurangi takaran timbangan termasuk dosa besar dalam Islam seperti zina, murtad atau membunuh? Apakah mengurangi takaran timbangan dalam Islam apa tadi? Termasuk dosa besar dalam Islam seperti zina, murtad atau membunuh. Silakan kamu jawab sendiri atau dibantu teman yang lain. Ada teman lain, jangan diam saja, dibantu. Siapa yang mau jawab? Ya, silakan jawab. Diperhatikan nomor 3. Tidak termasuk, tetapi termasuk dalam kategori dosa yang sulit untuk diampuni karena selain berdosa dengan Allah, penjual juga telah berdosa dengan pembeli dan harus mendapatkan keikhlasan dari pembeli atas kekurangannya tersebut. Seperti itu ya. Garis besarnya adalah tidak termasuk dosa besar. Kalau membunuh, hukumannya adalah balas dibunuh. Kalau zina, dirajam sampai mati. Kalau murtad itu tidak akan diampuni oleh Allah sampai kapanpun kecuali dia bertobat dan beriman. Nah, kasusnya jual beli tadi tidak termasuk. Mengurangi takaran timbangan berarti tidak termasuk ya. Nah, ini berarti hubungannya langsung dengan dua hal, yaitu berdosa dengan Allah dan berdosa kepada manusia yang lain atau pembeli. Jadi kita tidak cukup hanya meminta maaf bertobat kepada Allah, tapi juga kita harus meminta maaf kepada orang yang telah kita curati. Seperti itu ya. Nah, kalau saya menarik garis besar dari jawabannya kelompok 1, kurang lebih seperti itu. Gimana kelompok 3? Sudah puas dengan jawabannya? Sudah cukup? Ada lagi yang bertanya? Silakan jadi. Kami akhiri presentasi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dari kelompok 1, berprestasi dengan cepat, tepat, dan jelas. Silakan kelompok 2 selanjutnya untuk mempresentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyimpulkan kisah Nabi Syuaib tentang jujur dalam berlaku. Pada dasarnya, jual beli merupakan suatu pekerjaan yang melawan akan kecurangan, terutama dalam takaran berlaku. Nabi Muhammad adalah contoh tentang teladan kejujuran dalam jual beli. Beliau berdagang dengan sangat hati-hati. Karena akibat dan kecurangan dalam jual beli akan diancam siksa yang pedih di neraka jahanam. Nabi Syuaib mengingatkan pedagang agar berhati-hati dalam hal takaran berlaku. Karena ancaman terbesar di dunia adalah dibinasakan oleh Allah. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan.
Sudah? Kelompok 2 sudah memprestasikan dengan cepat dan jelas. Silakan bertanya. Kelompok 1 dan kelompok 3 ada yang bertanya? Oh, kelompok 1, silakan. Padahal sudah jelas Nabi Muhammad sudah mencontohkan kejujuran dalam jual beli. Pelan-pelan. Kenapa pada kenyataannya banyak penjual yang masih curang? Padahal sudah jelas bahwa Nabi Muhammad sudah mencontohkan kejujuran. Nabi Muhammad sudah mencontohkan jual beli yang baik dan benar. Kenapa masih ada banyak kecurangan? Jangan jawab sendiri, apa dibantu kelompok lain? Silakan. Oh, bantu ya. Silakan dulu. Karena kaum Nabi Muhammad belum menyaksikan secara langsung azab dari Allah, seperti yang menimpa kaum Nabi Syuaib. Tapi semua perbuatan manusia pastinya nanti akan ada yang besar, yaitu hari perhitungan atau penimbangan amal masing-masing, dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Apabila di dunia sering curang dengan jual beli, maka berat pula timbangan amal hidupnya. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus menjadi cerminan sikap jujur, terutama dalam hal jual beli. Seperti itu ya jawabannya. Karena pada zaman, kalau tidak salah saya ingat jawabannya, karena pada zaman Nabi Muhammad belum menyaksikan secara langsung azab yang akan diberikan kepada orang yang curang atau tidak jujur dalam jual beli. Terus seperti apa tadi lanjutannya? Gimana tadi lanjutannya? Tidak menerima, tidak melihat azab langsung dari Allah. Terus? Tapi semua perbuatan manusia pastinya nanti akan ada hari yang terluka. Nah itu. Nah, akan tetapi semua perbuatan manusia, entah itu yang terjadi di dunia maupun nantinya, pasti akan ada hisab di hari akhir. Seperti itu jawabannya. Gimana kelompok 1? Sudah cukup? Ada lagi yang ingin bertanya kepada kelompok 2? Silakan diakhiri. Terima kasih, kami akhiri presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, cepat dan tegas, jelas. Kelompok terakhir, silakan kelompok terakhir untuk mempresentasikan hasil dari diskusi yang sudah kalian lakukan. Sudah sini, sini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan presentasi hasil analisis tentang jual beli pada masa Nabi. Beberapa hal yang kami simpulkan adalah: 1. Bahwa penerapan sikap jujur dalam jual beli adalah hal yang harus dilakukan. 2. Jual beli yang jujur akan membawa keberkahan buat dagangannya meskipun labanya sedikit. 3. Akibat dari jual beli yang tidak jujur akan membawa kepada kehancuran, bahkan diancam azab Allah di dunia. Oleh sebab itu, maka penerapan jujur dalam jual beli harus dipegang teguh untuk mendapat keberkahan dan pahala yang akan membawa kita ke surga Allah. Demikian presentasi kami. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Oke, ingin bertanya kepada kelompok 3 sebagai kelompok terakhir. Oh itu ya, ada kelompok 2, silakan. Banyak kasus yang saya tidak kendali. Bagaimana kalau yang berbuat yang anda kendali, misalnya dengan penawar dari sejumlah tindakan? Banyak kasus dalam proses jual beli. Nah, ini kasusnya tadi yang curang adalah pembelinya. Nah, mungkin ada yang mau jawab, yang presentasi atau temannya lain. Oh itu, yuk, silakan. Tidak masalah kalau keduanya. Maksudnya penjual dan pembeli sama-sama suka. Artinya penjual dan pembeli sama-sama suka. Jadi tidak ada pihak yang merasa keberatan atau digunakan dalam Islam. Tidak terjadi masalah ya ketika pembeli menawar harga yang terlalu tinggi, seperti itu ya. Ya. Ya, coba yang presentasi kamu bacakan jawaban kamu sendiri. Maksudnya penjual dan pembeli sama-sama suka. Artinya
penjual dan pembeli sama-sama suka, jadi tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Berarti sudah ada rasa ikhlas, saling ikhlas dari penjual dan pembeli, sehingga tidak menimbulkan kerugian baik dari pihak penjual maupun dari pembeli. Yang sering melakukan kecurangan biasanya itu memang penjual, karena mereka ingin mencari keuntungan sebesar-besarnya. Akan tetapi dalam beberapa kasus ada penjual, katakan sebuah toko, akan tetapi yang menjual itu adalah penjaga toko, bukan yang punya toko, sehingga ada pembeli yang mengatakan bahwa harganya itu sekian, padahal aslinya itu tidak seperti itu. Nah, itu namanya juga kecurangan. Akan tetapi ketika sudah ada keikhlasan, rasa saling suka antara penjual dan pembeli terhadap barang tersebut, maka hal tersebut tidak menjadi suatu masalah. Seperti itu ya jawabannya. Cukup ya? Ada lagi yang bertanya? Nomor 1? Ya. Silakan diakhiri. Terima kasih kami. Terima kasih presentasi yang sudah kalian lakukan, semuanya sudah baik, sudah sesuai dengan tema yang kalian terima, bahwa sesungguhnya pada zaman dahulu Nabi Syuaib itu mengutuk keras. Nabi Syuaib itu pernah bertemu dengan kaum yang curang dalam timbangan, takaran timbangan. Jadi dia lebih menitik beratkan timbangan tersebut kepada keuntungan pribadi. Dia ingin mengambil keuntungan yang lebih banyak. Itu kisah Nabi Syuaib dulu. Akan tetapi ketika Nabi Syuaib sudah mengingatkan dan tidak ada yang mau menghiraukan, akhirnya lama-kelamaan azab Allah pun datang. Jadi kaumnya Nabi Syuaib itu dibinasakan oleh Allah. Kaum yang curang dalam timbangan. Pelajaran yang kita ambil dari situ adalah kita harus senantiasa bersikap jujur. Karena kalau kita tidak bisa jujur, maka kita akan termasuk golongan kaum yang akan dimusnahkan oleh Allah. Kalau kita tidak dimusnahkan di dunia, mungkin di akhirat kita akan mendapat siksa yang lebih parah lagi, lebih pedih lagi daripada siksa di dunia. Materi kita pada pagi hari ini adalah hadis tentang Ibnu Abbas dari Baihaqi. Silakan dilihat. Rasulullah bersabda, wahai para pedagang, jika kalian mengurusi perusahaan yang telah menghancurkan umat terdahulu, umat Kanjeng Nabi Muhammad, lalu nabi-nabi sebelumnya, itu terutama adalah yakni takaran dan timbangan. Ketika mereka sudah tidak bisa seimbang dalam takaran dan timbangan, itu jelas akan menghancurkan umatnya. Kejujuran dalam jual beli, terutama apabila terdapat cacat. Kalian menjual sebuah mangga, ternyata dalamnya sudah busuk. Kalian jual dengan harga yang normal. Nah, itu termasuk kecurangan. Tidak mengurangi timbangan, barang yang dijual akan mendapat keuntungan. Lalu tidak belanja dan membeli sesuatu menggunakan uang palsu. Uang palsu itu juga termasuk kecurangan pembeli, karena dia menggunakan uang yang tidak resmi sebagai alat untuk bertransaksi. Lalu hikmah yang dapat kita ambil dari jujur dalam jual beli, yang pertama adalah orang sudah percaya kepada kita akan mempunyai sifat amanah. Yang kedua, orang akan senang membeli barang kita karena mereka tahu bahwa kita itu termasuk orang yang jujur. Kalau kita menjual barang bagus, ya itu memang bagus. Kalau kita menjual barang yang kurang bagus, ya memang kurang bagus. Hati menjadi tenang. Tenangnya hati karena kita itu tidak melakukan sebuah kesalahan apapun. Menemukan rasa percaya diri tinggi. Nah, kita percaya dirinya tinggi ketika kita mempunyai barang yang benar-benar bagus. Menjual baju, kita akan menjual bajunya dengan harga yang pantas ketika bajunya memang benar-benar bagus. Rezeki yang datang menjadi berkah.
berkahnya rezeki. Masih obat ini terima 5.000, 10.000 atau mungkin kurang dari itu, karena memang dia orang yang jujur, rezekinya itu berkah. Berkahnya itu mencukupi semua kebutuhan orang tersebut. Mendapat ridho Allah, yang terakhir adalah kita akan mendapat ridhonya Gusti Allah. Ridhonya Gusti Allah itu wajib benar, sulit mencari ridhonya Allah. Karena kalau kita bisa melaksanakan sedikit hal seperti di atasnya, maka kita akan mudah untuk mendapat ridhonya Allah. Kalau Gusti Allah sudah meridhoi yang kita kerjakan, semuanya itu akan menjadi lebih lancar, lebih mudah untuk dikerjakan. Sebelum kita akhiri, sebelum saya memberikan kesimpulan, saya ingin tanya silakan. Silakan tanyakan. Lebih keras. Ternyata yang datang mengecewakan. Pertanyaannya apa? Belanja online, barang yang kita pesan misalkan HP-nya iPhone, ternyata yang datang adalah HP Xiaomi, misalkan jauh beda kan itu ya, harganya jauh beda, speknya juga jauh beda, lalu kita ingin mengembalikan, akan tetapi tidak mau membeli penjualnya ya. Nah, kasusnya seperti itu. Yang jelas yang pertama mendapat hukuman atau mendapat dosa adalah si penjual, karena dia tidak jujur, tidak menjual barang sebagaimana mestinya. Yang kedua, kita bukannya pembeli yang salah, tapi pembeli itu harus lebih teliti, harus lebih jeli ketika ingin membeli barang dari sebuah toko, apalagi toko online. Kalau ada kasus seperti itu, maka kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Kita harus lebih teliti kembali. Jadi bisa dikatakan kalau penjual sudah jelas itu adalah salah, tetapi kalau kita tidak teliti, itu juga termasuk kategori kita kurang tepat. Jadi harus lebih selektif lagi ketika ingin membeli sesuatu, khususnya online. Itu ya jawabannya. Ada lagi yang bertanya? Ya, silakan. Jadi ini garis besar dari pertanyaan kamu adalah beli barang online lagi, terus barangnya itu rusak kaca, ya kita komplain, ternyata penjualnya tidak mau tanggung jawab, justru menyalahkan kurir atau si pengirim jasa pengirimannya. Nah, itu solusinya seperti apa? Ya, sebenarnya kalau dalam transaksi jual beli, syarat jual beli yang diterapkan dalam Islam itu kurang sempurna, bukan berarti tidak sah, tetapi kurang sempurna. Akan tetapi karena kecanggihan teknologi, kita bisa melihat gambar dari sebuah barang, lalu melihat isinya atau yang lainnya, itu juga sudah menjadi sebuah catatan tersendiri. Artinya kita harus lebih jeli lagi, seperti pertanyaan pertama, itu sama. Kalau yang disalahkan itu adalah pihak penjual, maka kita tidak bisa 100% menyalahkan pihak penjual, karena barang yang datang itu lewat kurir. Kalau kita menyalahkan kurir, kita juga tidak bisa 100% menyalahkan kurir, karena bisa jadi barang yang dikirim juga rusak atau cacat. Nah, sekali lagi, kejujuran dalam menjual suatu barang itu memang penting sekali, apalagi kalau barangnya tersebut adalah barangnya yang harganya mahal. Maka kita harus lebih selektif lagi. Dalam kasus tersebut memang tidak ada yang bisa menyimpulkan siapa yang salah dan harus seperti apa. Tetapi itu adalah sebagai pelajaran bahwa kita itu harus lebih hati-hati lagi dalam berbelanja maupun dalam berbisnis, khususnya di dunia online. Ya, seperti itu. Ya. Satu lagi pertanyaan terakhir.
tetapi perantara atau gampangannya itu adalah maklarnya ya. Maklarnya itu juga bisa dapat keuntungan. Itu sudah sering terjadi dan itu tidak bisa dihindari. Artinya tidak bisa dihindari itu sudah merupakan strategi jual beli secara online. Jadi harus ada pihak yang diuntungkan lebih dari satu selain penjual, lalu jasa sebagai perantaranya ini juga pasti mengambil keuntungan. Entah itu cuma 100, 200 atau berapa, pasti mengambil keuntungan. Artinya ketika kalian berbelanja misalkan di aplikasi belanja tadi yang kami sebutkan, kalau kita dari awal sudah tahu bahwa akan ada biaya tambahan dari pihak ketiga, maka kalian harus lebih cermat lagi. Kalian itu kalau ada biaya tambahan sekian, itu sudah merasa diuntungkan apa merasa dirugikan? Nah, kalau kalian merasa dirugikan, ya sudah tidak usah belanja seperti itu. Belanjanya offline saja, pergi ke tokonya. Jadi itu sudah menjadi resiko dan tidak bisa dihindari. Kalau belanja online memang harus ada banyak pihak yang harus diuntungkan. Nah, solusi dari masalah kamu adalah kamu harus lebih hati-hati. Kalau memang tidak mau rugi, ya kamu harus memilah dan memilih mana aplikasi yang bisa menguntungkan kamu. Nah, dia menguntungkan itu meskipun bayar, dia tidak terlalu banyak sekali. Seperti itu kan? Karena kalau kita belanja offline, kita juga keluar biaya untuk transportasi, biaya lain. Nah, itu ya. Belum saya ini. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita pagi hari ini adalah kita tetap harus mengedepankan yang namanya kejujuran dalam jual beli. Karena pada dasarnya sifat jujur dalam jual beli itu menentukan nasib kita berikutnya itu seperti apa, nasib jualan kita itu seperti apa. Karena jual beli yang jujur itu akan membawa keberkahan, membawa hati yang tenang, bahkan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi bagaimanapun caranya, jujur itu harus kita terapkan. Nah, sebelum saya akhiri minggu depan, kita akan membahas tentang jujur dalam muamalah sesi yang terakhir. Nanti kita akan membahas hikmah apa yang akan kita peroleh. Kita akan membahas tentang akibat apa jika kita tidak jujur, akibat apa jika kita mampu bersikap jujur, dampak positifnya, dampak negatifnya, dan semuanya. Nanti minggu depan kalian bawa laptop ya, karena kita ada 3 kelompok. Nanti kita belajar menggunakan laptop. Jadi laptopnya di bawah, satu kelompok minimal 1 untuk mempelajari, memudahkan kalian ketika pembelajaran pada pertemuan terakhir. Untuk tugasnya, kalian bisa mempelajari bab jujur dalam muamalah di halaman terakhir. Lalu ada beberapa soal di buku kalian, di LKPD kalian yang saya berikan tempo hari. Itu ada beberapa soal kalian harus kerjakan untuk dikumpulkan. Ya, jelas ya? Sudah? Ada pertanyaan? Baik. Untuk pembelajaran kali ini kita bisa akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.